dilewati Z. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang di sini. Kita langsung saja kepada judul atau topik seminar kali ini. Mengevaluasi strategi harga lanjutan. Pendahuluan. Strategi harga merupakan komponen penting dalam bauran pemanasan pemaparan marketing mix. Apalah. Strategi harga merupakan komponen penting di dalam bauran pemasaran. Evaluasi strategi harga bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan harga terhadap penjualan, laba, dan komposisi kompetitif perusahaan. Di dalam era persaingan yang ketat dan digitalisasi, strategi harga harus bersifat dinamis dan berbasis data. Tujuan evaluasi harga menilai efektivitas dan efisiensi strategi harga yang diterapkan, mengidentifikasi respon, komunikasi dan reaksi pasar, menentukan apakah strategi harga berkontribusi terhadap tujuan keuangan perusahaan, mengantisipasi perubahan pasar dan menyesuaikan strategi. Berikutnya ada jenis strategi harga lanjutan. Dari sini ada 4 jenis strategi. Yang pertama ada dynamic pricing atau harga dinamis, yaitu menyesuaikan harga berdasarkan waktu, permintaan, dan kondisi pasar. Seperti di contohnya ada tiket pesawat atau e-commerce. Yang kedua ada psikological pricing, menggunakan persepsi harga untuk mempengaruhi emosi konsumen. Misal, harga 99.000 terasa lebih murah dibanding 100.000. Yang ketiga, differentiation pricing, harga berbeda untuk segmen pasar yang berbeda. Contohnya, harga pajak, harga premium. Yang keempat, banding, unbanding, menggabungkan atau memisahkan produk untuk menciptakan persepsi nilai yang lebih. Selanjutnya ada metode evaluasi strategi harga. Yang pertama ada analisis break even, mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar total pendapatan sama dengan total biaya. Yang kedua ada elastisitas harga permintaan. Manfaatnya menentukan apakah harga bisa dinaikkan tanpa kehilangan banyak pelanggan. Digunakan untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap volume penjualan. Yang ketiga, analisis margin dan profitabilitas. Manfaatnya yaitu menilai efisiensi strategi harga dalam menciptakan laba, membantu memilih strategi yang paling menguntungkan. Yang keempat, uji pasar, menguji beberapa alternatif harga di segmen pasar untuk melihat respon pelanggan sebelum diterapkan secara luas. Nah, dan di berikutnya ada studi kasus. Studi kasus di sini ada Grab dan Gojek. Latar belakang, Grab dan Gojek merupakan sistem dynamic pricing, yaitu harga layanan berubah sesuai kondisi permintaan dan penawaran di waktu tertentu. Harapan strategisnya adalah harga naik ketika permintaan tinggi, harga turun saat permintaan rendah. Sistem algoritma menghitung tarif secara real time berdasarkan lokasi, jarak, dan waktu. Nah, dari sini tujuannya adalah mengatur keseimbangan antara jumlah pengemudi dan penumpang, memaksimalkan pendapatan pengemudi dan transport, menjaga proses pelanggan melalui ketersediaan layanan.
harga permintaan, analisis profitabilitas. Masih di studi kasus, hasil evaluasi di sini volume transaksi naik 15 sampai 12% ada dalam seminggu. Untuk terus pelanggan turun sampai 12%. Kepuasan pelanggan meningkat karena ketersediaan layanan lebih baik. Namun di beberapa pelanggan mengeluh karena harga terasa tidak stabil. Kesimpulannya dari studi kasus ini adalah strategi dinamik pricing efektif meningkatkan efisiensi dan pendapatan, tetapi harus diimbangi dengan komunikasi yang transparan agar pelanggan memahami alasan perubahan harga. Tantangan evaluasi dalam polarisasi pasar dan ekonomi. Perubahan cepat ada nilai tukar, inflasi, dan daya beli konsumen membuat harga sudah tidak tetap stabil. Perubahan konsumen cenderung lebih sensitif terhadap harga dan mudah membandingkan produk secara online. Keterbatasan data dan analisis. Evaluasi harga memerlukan data real time yang kuat, penjualan, permintaan, biaya, dan monitor. Reaksi saing. Ketika satu perusahaan menurunkan harga, pesaing bisa melakukan hal yang sama, mengusung price war. Kesimpulan dari seminar ini adalah evaluasi strategi harga bertujuan menilai efektivitas kebijakan harga dalam mencapai keuntungan, kepuasan pelanggan, dan posisi bersaing. Proses ini harus berbasis data serta mempertimbangkan perilaku konsumen dan kondisi pasar. Strategi harga yang baik bersifat adaptif, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan menjaga profitabilitas dan panjang perusahaan. Jadi, sukses kali ini. Apakah ada yang bertanya? Ada. Apa sih kan tujuan utama evaluasi strategi? Ya Allah. Udah, ayo lanjutkan aja ya. Ya, ada yang ditanyakan? Ada. Apa tujuan utama evaluasi strategi hari itu, Pak? Tujuannya adalah menilai efektivitas harga terhadap laba, penjualan, dan daya saing. Ya, Apa yang dimaksud dengan dynamic pricing? Dynamic pricing adalah penyesuaian harga berdasarkan waktu, permintaan, dan kondisi pasar. Mengapa psychological pricing digunakan? Mengapa psychological pricing digunakan? Untuk mengenali persepsi dan emosi konsumen. Ada yang bertanya lagi? Apa sih kesimpulan dari studi kasus Grab dan Gojek dan Tokopedia? Kesimpulannya adalah dynamic pricing efektif, tapi perlu komunikasi yang transparan. Ya. Jadi bertanya, apa fungsi analisis break even dalam evaluasi harga? Untuk menentukan titik impas perusahaan.